Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel MSTV. Kembali kita akan diskusikan satu tema yang menarik kali ini, bertepatan dengan momentum Hari Kartini, ya 21 April 2021 kita akan membedah sosok perempuan yang fenomenal dan menginspirasi perempuan di Indonesia bahkan di dunia. Siapa dia? Sosok Raden Ajeng Kartini. Ya, kita akan simak sama-sama. Raden Ajeng Kartini, sosok perempuan yang lahir di Mayong, Jepara, tanggal 21 April 1879. Berbicara tentang Raden Ajeng Kartini, kita bisa bahas dari berbagai hal. Pertama, kita mesti lihat bagaimana dunia batin Kartini di peralihan abad ke-19. Kita juga nanti lihat bagaimana perjalanan intelektual Kartini, bagaimana Kartini berproses menjadi seorang muslimah, dan bagaimana Kartini berproses menapaki jalan menuju cahaya. Kita akan simak dalam channel berikut ini. Ya, berkaitan dengan Kartini, sungguhnya Kartini hidup di era peralihan abad ke-19. Dan Kartini adalah produk awal dari zaman politik etis. Kita kenal di awal abad 20, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis, yaitu politik balas budi bagi kaum Bumiputra. Kita ingat ada 3 kebijakan politik waktu itu, yaitu adalah irigasi, pengairan, migrasi, perpindahan penduduk, dan edukasi, yaitu pendidikan. Dan Kartini hidup pada fase diperkenalkannya modernitas Barat bagi Hindia Belanda waktu itu. Dan Kartini adalah sosok wanita Bumiputra yang sejak remaja sudah mulai mengenal, berinteraksi dengan beragam pemikiran, baik dari pemikiran Barat dengan beragam alirannya, terutama waktu itu adalah sosialisme, maupun pemikiran-pemikiran Jawa. Dalam hal ini adalah khasanah budaya Jawa waktu itu. Dan Kartini juga hidup di peralihan abad ke-19 yang ditandai dengan adanya revivalisme Islam, yaitu bangkitnya kembali kekuatan Islam, terutama pada sisi intelektualisme Islam. Maka konstruk kondisi konteks sosio-cultural ini juga turut membantu Kartini, membentuk Kartini dalam dunia batin dan pemikirannya. Maka kita akan lihat bahwa, sobat sekalian, dunia batin, apa yang ada di pikiran Kartini, apa yang direnungkannya, apa yang menjadi kegelisahannya, itu sejatinya adalah pantulan realitas sosial, cerminan dari kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya. Sekaligus itu adalah zeitgeist, jiwa zaman masyarakat dan lingkungannya waktu itu. Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat Jepara, Jawa pada umumnya, dan bahkan Nusantara atau Hindia Belanda waktu itu. Sehingga melalui interaksinya dengan bacaan-bacaan yang dia perolehnya dari teman-temannya di Belanda, kemudian bagaimana dia mengamati persoalan-persoalan yang ada di lingkungan dan masyarakatnya, Kartini mampu memotret problem mendasar
yang dialami oleh masyarakat di Jawa waktu itu. Dan Kartini bisa mengidentifikasi itu menjadi 6. Yang pertama adalah problem berkaitan dengan belenggu adat. Jadi adat, feodalisme yang begitu kuat, ya, mempengaruhi, dipraktekkan di lingkungan ya kabupaten waktu itu dan di lingkungan sosial masyarakatnya. Dan ini yang kemudian membuat Kartini gelisah, dan nanti responnya seperti apa kita akan lihat. Bagaimana Kartini misalnya mengkritik praktek ya, ketika seorang remaja putri mesti harus dipingit. Ya. Bagaimana seorang ibu kandung mesti diperlakukan seperti pembantu ketika ibu kandung itu bukan berstatus sebagai garwa padmi atau istri permaisuri dalam tanda petik. Bagaimana adat jalan secara berjongkok, menyembah dan seterusnya. Ini adat-adat yang salah satu potongan adat yang Kartini rasakan sangat membelenggu waktu itu, dan itu menjadikan posisi wanita itu menjadi tidak setara dalam kesempatan untuk memperoleh peluang-peluang pendidikan dan pekerjaan. Problem yang kedua adalah eksploitasi kolonial. Ini yang kemudian penjajahan dengan penghisapan secara ekonomi itu menjadikan penduduk Bumiputra itu miskin dan termiskinkan. Miskin secara personal dan termiskinkan secara kultural. Taklid dan kebodohan juga menghinggapi masyarakat Bumiputra. Bagaimana kehidupan beragama yang taklid, yang menerima, taken for granted apa-apa yang sudah tersedia, ya, dan tidak menjadi bahan pertanyaan. Ini yang kemudian menjadikan masyarakat diliputi oleh kebodohan, baik secara ilmu pengetahuan maupun secara agama. Jadi yang menjadi kegelisahan Kartini, dan Kartini memprotes cukup keras ini. Nanti kita akan simak di diskusi selanjutnya. Penyakit sosial dalam masyarakat, penyakit molimo, main atau judi, madon, bermain perempuan, kemudian madat atau mabuk gitu, mencuri gitu. Ini termasuk penyakit sosial yang berjalan. Wabah dan kelaparan yang menghinggapi bagian Pantura Jawa waktu itu menjadikan masyarakat semakin menderita dan diperparah oleh praktek poligami yang menyimpang yang dilakukan oleh kalangan bangsawan. Ini yang dikritik secara keras oleh Kartini, dan Kartini hidup dalam situasi kebatinan yang demikian ini. Nah, bagaimana Kartini merespon situasi dan kondisi yang menurut dia perlu diubah itu? Kita akan lihat paling nggak 3 hal. Sobat MS kalian, apa 3 hal itu respon Kartini? Yang pertama, Kartini terus menjadi pribadi yang pembelajar. Di tengah kungkungan belenggu adat, tradisi adat, pingitan, keterbatasan bagi perempuan untuk memperoleh akses informasi dan pengetahuan, tidak menyurutkan tekad Kartini untuk terus belajar. Dan Kartini tumbuh menjadi remaja, wanita yang idealis dan mempelajari aneka ragam disiplin ilmu. Di budaya, sejarah, tentang antropologi, sosiologi, tentang keterampilan kecakapan hidup, memasak, menggambar, mengukir, termasuk belajar tentang bahasa Belanda. Itu dilakukan oleh Kartini. Nah, itu dilanjutkan. Respon yang kedua adalah melalui menulis surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Jadi apa
secara umum gambaran isi surat yang dia tuliskan itu berisikan kecaman, kritikan terhadap apa-apa yang berlaku di masyarakatnya. Misalnya mengecam politik kolonial dan adat yang tadi saya sampaikan. Kemudian pembelaannya di dalam surat itu, Kartini menuliskan tentang pembelaannya terhadap rakyat kecil. Juga dituliskan tentang keinginannya untuk belajar di luar negeri. Dalam hal ini adalah di Belanda. Termasuk juga kritik terhadap praktek beragama yang taklid, serta kritik dan protes kerasnya terhadap praktek poligami yang menyimpang. Apa definisi menyimpang itu? Praktek poligami yang didasari dalam bahasa Kartini adalah egoisme kaum laki-laki. Ya, ini yang kemudian tulisan surat itu terus dituliskan oleh Kartini dan itu menjadi bahan Kartini berkorespondensi. Maka Kartini selanjutnya berkorespondensi dengan teman-temannya, dan ini satu fenomena yang langka, aneh ya. Seorang wanita Bumiputra melakukan korespondensi dengan orang-orang Belanda. Di antaranya adalah berkorespondensi dengan J.H. Apendanon, dengan Nyonya Madri, dengan Stella, dengan Mr. Van Col. Ini sahabat-sahabat Kartini, dan ini yang kemudian turut membentuk citra diri Kartini menjadi perempuan yang kritis dan berempati terhadap kondisi sosial masyarakatnya. Ini sikap kritis, respon kreatif Kartini ini sekaligus menandai perjalanan intelektual Kartini. Jadi apa yang ditampilkan dalam respon-respon atas problem yang terjadi di masyarakat itu juga selaras dengan perjalanan intelektual yang Kartini tempuh. Maka tampilan sikap Kartini, pembelaan Kartini itu juga dipengaruhi oleh tradisi intelektual yang dia bangun melalui pembacaan atas buku-buku yang dia geluti. Maka buku Max Havelaar dan Meine Brieven karya Multatuli itu sangat mempengaruhi spirit pembelaan Kartini terhadap orang-orang Bumiputra. Dicontohkan di dalam buku Meine Brieven itu dijumpai kalimat, orang Jawa dianiaya, aku akan menghentikannya. Tugas manusia menjadi manusia. Ini luar biasa. Kemudian buku yang lain adalah kisah Hilda van Schulenburg. Ini buku berbahasa Belanda yang mengupas tentang emansipasi wanita. Buku lain tentang perjuangan wanita, misalnya Moderne Frauen, Moderne Machten, The Frauen and Socialism. Ini mempengaruhi. Selain buku-buku terbitan Barat, Kartini juga dibentuk citra diri sebagai perempuan Jawa dalam buku-buku kitab khasanah budaya Jawa, seperti dalam kitab Ulang Reh dan dalam serat Centini. Maka sobat MS yang sangat saya hormati, kemudian Kartini tumbuh menjadi wanita yang kritis, yang rasa ingin tahunya tinggi, termasuk keingintahuannya terhadap agama. Dalam hal ini adalah Islam. Salah satu kritik yang dilontarkan Kartini terkait dengan agama adalah terkait dengan praktek taklid dalam beragama. Beliau kritis mempertanyakan berbagai aspek, termasuk berkaitan dengan Al-Quran. Beliau dalam surat yang dia tulis menuliskan bahwa Al-Quran itu seperti barang yang untouchable, yang susah disentuh karena orang tidak memahami isinya. Ditulis dalam bahasa Arab, tidak bisa diketahui kandungannya, maknanya. Maka inilah yang
yang membuat Kartini kemudian penasaran, dan rasa penasaran itu kemudian menjadikan dia ingin belajar. Dan dia menemukan sosok ya guru, tempat belajarnya, tempat bertanyanya ya, terkait dengan agama Islam itu pada sosok Kiai Soleh Darat. Waktu itu sedang ya, ada pengajian rutin di tempat pamannya ya, di Demak, dan Kartini bergabung di majelis itu dan bertanya berkaitan dengan Al-Quran, dengan surat Al-Fatihah di dalam Al-Quran, dan berkaitan dengan bagaimana perempuan apakah diperbolehkan untuk belajar agama, memiliki kesetaraan dengan laki-laki dalam mempelajari agama, dan seterusnya. Dan sosok Kiai Soleh Darat sangat welcome dan mempersilahkan Kartini untuk belajar dengannya. Maka kemudian Kartini ya, mengikuti pengajian yang dilakukan di Demak ya, bersama dengan Kiai Soleh Darat. Kartini belajar Al-Quran, belajar tafsir Al-Quran, dimulai dari Al-Quran surat Al-Fatihah, kemudian berlanjut sampai surat Al-Baqarah. Ini terbantukan oleh kitab yang dituliskan oleh Kiai Soleh Darat, yaitu kitab Tafsir Faid Ar-Rahman. Jadi kitab tafsir yang dituliskan dalam terjemahan bahasa Jawa. Nah, disinilah perjalanan intelektual Kartini terus bertumbuh, dan pelan tapi pasti Kartini mulai menemukan jati diri sebagai wanita muslimah. Sobat MS yang sangat cendekia, ya, melalui kajian tafsir Faid Ar-Rahman inilah sosok Kartini terkesan dengan bahasan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Di situ disebutkan ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah lah yang telah membimbing orang-orang beriman dari gelap menuju cahaya. Sobat MS, inilah yang kemudian menginspirasi Kartini, dan di akhir ya, surat-surat yang dia tuliskannya, dia memiliki satu spirit, semangat ya, untuk kemudian mendalami agama. Dirasa tawakal, kepasrahannya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu mulai bertumbuh. Ya. Ini adalah proses transformasi. Jadi perjalanan panjang intelektual Kartini dari masa remaja sampai kemudian dia masuk ke masa dewasa. Sobat MS yang sangat cendekia, inilah sekelumit kisah bagaimana perjalanan Kartini, sosok wanita Jawa yang sangat fenomenal dan menginspirasi banyak orang. Tetap terus pantau channel kami, ya. Jangan lupa untuk terus like dan subscribe. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak manfaat dari siaran-siaran ini. Dan sobat semua, tetap stay tune di channel kami, nantikan tayangan-tayangan video kami selanjutnya, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.